Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku pada hari ini? Kita masih belajar tema 3, subtema ke-1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, anak-anakku, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda pula untuk tumbuhnya? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Pada pembelajaran kali ini, ya, kita masih membahas tentang tumbuhan padi dan juga teh, ya. Seperti yang kita ketahui, padi tumbuh pada daerah dataran rendah, sedangkan teh tumbuh di dataran tinggi, ya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut, ya. Karakteristik alam itu terdiri dari iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar membuat kolase. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mengapresiasi karya seni kolase. Memberikan apresiasi artinya memberikan komentar terhadap karya seni kolase buatan teman, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa hasil karya kolase dari kalian. Silahkan dilihat. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, pilihlah narasumber sesuai topik. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi sesuai dengan topik yang ingin kita ketahui. Kemudian yang kedua, buatlah janji pertemuan dengan narasumber. Ketiga, persiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat, berlatihlah wawancara agar lebih paham. Yang kelima, berpakaianlah yang rapih dan sopan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada saat wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri, mulai dengan pertanyaan yang ringan. Mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Catat atau rekamlah pembicaraan wawancara. Kemudian hindari menyela penjelasan narasumber. Hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit. Catat informasi yang penting saja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Yang pertama,
mengucapkan terima kasih. Kedua, meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Yang ketiga, mohon diri dengan sopan sebagai penutup wawancara. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Tanaman akan tumbuh dengan baik jika kita sudah melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Nah, di sini ada hak dan kewajiban merawat tanaman. Yang pertama, kewajiban terhadap tanaman. Merawat tanaman dengan baik, kemudian membudidayakan tanaman. Yang ketiganya, menjaga kelestarian tanaman. Yang keempat, memberi pupuk untuk kesuburan tanaman. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap tanaman, maka kita bisa mendapatkan hak terhadap tanaman. Yang pertama yaitu memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi, baik itu daging buahnya ataupun daunnya untuk kita jadikan sayuran. Yang kedua, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang ketiga, memetik tanaman untuk dijadikan sebagai hiasan dan kerajinan. Yang keempat, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Nah, anak-anak, demikian hak dan kewajiban merawat tanaman yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya lingkungan menjadi nyaman dan indah. Ya, anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan untuk tugasnya, ayo merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, untuk tugas yang kedua, melakukan wawancara tentang merawat tanaman. Ya, silahkan kalian tentukan narasumbernya yang bisa memberikan informasi untuk kalian. Sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.